Halo, selamat pagi. Ketemu saya lagi dengan Riko. Pertama, izinkan saya mendoakan kepada semua teman-teman yang menonton ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan sebuah kabar gembira bahwa sehubungan dengan banyaknya permintaan yang masuk, maka ke depan tanggal 8 November hari Minggu, kita akan mengadakan satu acara webinar di mana kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Alasan lain kenapa kita membahas soal diabetes, yang pertama adalah teman-teman tahu tidak bahwa WHO di bawah PBB mengatakan bahwa diabetes mellitus itu masih menjadi ancaman utama untuk manusia abad 21. Yang kedua, teman-teman harus tahu bahwa diabetes mellitus itu belum ada obatnya. Tetapi dengan pengendalian yang baik dan tata kelola yang benar, kita bisa mencegah terjadinya perusakan organ dan kegagalan organ. Ya, tahukah Anda bahwa kebanyakan orang yang terkena diabetes itu tidak sadar kalau mereka sebenarnya sudah mengidap diabetes mellitus. Nah, tapi kabar baiknya mengatakan studi membuktikan kepada semua orang yang penderita diabetes yang rajin memeriksakan gula darahnya, mereka memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik dan memiliki komplikasi organ jauh lebih rendah. Karena itu kita butuh mengendalikan. Caranya bagaimana? Dengan edukasi, latihan jasmani, terapi nutrisi, dan terapi farmakologi. Saya ingin mengajak, yuk kita merenung sebentar. Bagaimana bila orang-orang yang ada di sekeliling kita atau orang-orang yang kita kasihi mengidap penyakit diabetes ini. Setelah mereka mengikuti acara webinar, tiba-tiba mereka tersadarkan, lalu mereka mau berubah, bersedia dibantu, merubah gaya hidup, pada akhirnya mereka bisa memiliki hidup yang jauh lebih berkualitas. Syukur-syukur bisa terbebas dari diabetes mellitus seutuhnya. Nah, kita akan menggandeng narasumber yang luar biasa pada webinar mendatang ini tanggal 8 November yang bernama Bapak Frederick Woworuntu SPD MSc HH. Beliau pakar naturopati dan holistik. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Belanda dan Inggris. Beliau sering mengisi berbagai seminar di dalam negeri bahkan di luar negeri. Beliau juga aktif mengisi talk show tentang kesehatan di stasiun radio. Nah, untuk lebih lengkapnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan cuplikan beliau saat mengisi acara di salah satu stasiun radio. Yuk kita saksikan bersama-sama. Baik manusia atau hewan sebenarnya memiliki sistem pertahanan terhadap invasi dari mikroorganisme. Apakah itu virus, bakteri, atau jamur yang dalam istilah medis disebut sebagai patogen, ya, atau antigen yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi kita punya memang sebagai makhluk ciptaan Tuhan, harusnya walaupun ada virus, ada bakteri yang ada di lingkungan kita, ada patogen di sana, idealnya jika sistem imun kita itu prima, kita nggak akan sakit. Sebab memang virus nggak bisa dilawan oleh antibiotik atau obat-obat biasa, nggak bisa. Virus bukan bakteri. Bakteri itu bisa sakit oleh virus. Virus itu lebih kecil dari bakteri. Virus paling besar itu sekitar 200 nanometer. Ada lebih kecil sekali. Jadi dia bisa menembus membran yang paling kecil gitu. Virus itu pertama dilawan oleh sistem imun kita, atau kemudian ditemukan vaksin antivirus. Nah, karena mereka lupa bahwa Tuhan telah memberikan mereka senjata pamungkas di dalam tubuhnya untuk virus apapun, imun tadi. Kita harus punya iman, ya, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini sempurna walaupun ada dosa, kemudian agak merosot, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita kebingungan di planet ini, gitu. Tuhan sudah memberikan. Yang jadi persoalan, nah ini bukti ilmiah, ada terinfeksi sembuh, belum ada obatnya kan, dia sembuh apa? Karena hanya pelihara sistem kekebalannya, makan baik, tidur teratur, kemudian dia minum suplemen untuk meningkatkan sistem imun. Bagaimana sahabat? Sudah lihat? Menarik kan? Oke, pastikan alokasikan waktu Anda untuk ada di acara webinar Luxor hari Minggu tanggal 8 November jam 2 sore. Apresiasi buat semua peserta yang ikut. Anda berhak menikmati one day promo. Apa itu one day promonya? Tunggu saja di TKP. Saya tunggu Anda nanti.